Umat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, Salam. Jumpa lagi pada malam ini 23 Juni 2022 dari Pastori 4 Jemaat Koinonia Kupang. Saya menyapa umat Tuhan, salam damai sejahtera dari Tuhan. Saya mengajak kita, baiklah kita menyatakan syukur kita kepada Tuhan dan mendengarkan kebenaran firman-Nya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sungguh membutuhkan firman-Mu. Karena itu datanglah dan memberkati kami sekalian. Demi Yesus Kristus, firman yang hidup itu kami berdoa. Amin. Umat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, baiklah kita membaca kebenaran firman Allah di dalam Mazmur pasalnya yang ke-70, ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-6. Beginilah bunyi firman Allah. Doa minta pertolongan untuk pemimpin biduan dari Daud pada waktu mempersembahkan korban peringatan. Ya Allah, bersegeralah melepaskan aku, menolong aku ya Tuhan. Biarlah mendapat malu dan tersipu-sipu mereka yang ingin mencabut nyawaku. Biarlah mundur dan kena noda mereka yang mengingini kecelakaanku. Biarlah berbalik karena malu mereka yang mengatakan syukur, syukur. Biarlah bergirang dan bersukacita karena Engkau, semua orang yang mencari Engkau. Biarlah mereka yang mencintai keselamatan daripadamu selalu berkata, Allah itu besar. Tetapi aku ini sengsara dan miskin, ya Allah. Segeralah datang, Engkau yang menolong aku dan meluputkan aku. Ya Tuhan, janganlah lambat datang. Bapak Ibu, umat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus. Sesungguhnya kalau kita mau menyadari hari-hari hidup kita, bahwa ada begitu banyak peristiwa yang olehnya kita merasa sakit hati, merasa putus asa dan kecewa di dalam hari-hari hidup kita. Dan itu bukan sekali dua kali kita alami dalam perjalanan hidup ini. Bisa saja berlangsung berkali-kali, berkesinambungan di dalam hari-hari hidup kita. Dan terkadang keadaan dimaksud membuat kita begitu kecewa, bahkan bisa saja marah, bahkan mungkin juga memiliki perasaan dendam dan berniat untuk bisa melakukan tindakan pembalasan kalau sekiranya itu disebabkan oleh orang-orang yang ada di sekitar kita, atau teman-teman sekerja kita, atau kawan-kawan seperjalanan hidup kita di tengah-tengah kehidupan dunia ini. Memang selagi kita masih hidup di bumi ini, siapapun kita, dalam status kita seperti apapun, kita bisa saja pada suatu ketika mengalami kenyataan yang demikian. Kalau kita belajar dari Mazmur pasalnya yang ke-70, pribadi yang bernama Daud, raja kedua yang pernah memimpin bangsa ternama, bangsa Israel itu, juga tidak bebas dari duka dan derita
di dalam hidupnya. Bukankah sebagai seorang raja, dia memiliki banyak pengawal, banyak pendukungnya, ada banyak orang yang mengelilingi hidupnya. Ternyata sekalipun dia adalah seorang raja yang dikelilingi oleh begitu banyak orang yang mengasihinya, bahkan ada pengawal pribadi, tapi tetap kesulitan dan derita, bahkan rancangan-rancangan yang jahat masih saja dapat dialami oleh Daud. Dan kalau kita belajar dari bagian kitab suci tadi, ternyata Daud tidak merancangkan suatu aksi untuk mengadakan tindakan pembalasan dengan memakai para pengawal atau orang-orang yang menjaga keamanan hidupnya. Ternyata di tengah-tengah sukar dan derita yang dialami, ia melepaskan dirinya dari semua kelengkapan yang berasal dari dunia ini dalam diri orang-orang yang mengawal hidupnya, pasukan perangnya, dan berbagai materi yang memperlengkapi hidupnya. Daud ternyata tidak menggunakan hal-hal kelengkapan duniawi ini untuk bisa dapat menolong dirinya dan melakukan tindakan balas dendam terhadap berbagai-bagai derita yang didatangkan atas hidupnya. Tentu kita bertanya bahwa mengapa Daud memilih keputusan yang demikian? Mengapa Daud tidak menggunakan kesempatan yang ada dalam kapasitasnya sebagai seorang raja, seorang pemimpin, untuk memakai kuasa yang ada padanya, untuk bisa melakukan sesuatu untuk membuktikan bahwa memang dia penguasa? Ternyata Daud tidak melakukan itu. Dan dari apa yang dilakukan oleh Daud, kita dapat mengerti bahwa untuk menghentikan sebuah permusuhan tidak bisa dapat dilakukan dengan tindakan balas dendam. Tidak bisa dapat dilakukan dengan tindakan perlawanan secara fisik, kasat mata, perlawanan body. Jika itu yang terjadi, maka rantai permusuhan itu akan terus berkepanjangan dan tidak tahu ujungnya ada di mana dan kapan bisa berakhir. Malah keadaan itu bisa mendatangkan penderitaan bagi orang lain, bagi orang-orang yang mengasihi kita dan hendak membela kita. Mungkin suatu saat atau suatu ketika dalam keadaan tertentu, mereka lah yang mendapatkan penderitaan, yang justru meneteskan air mata karena tidak punya daya yang kuat untuk mengatasi keadaan di sekitar hidup mereka. Daud tentu sudah mempertimbangkan secara matang-matang segala resiko jika sebuah tindakan jahat dibalas dengan kejahatan. Itulah sebabnya Daud mau meminta pertolongan kepada sang pemilik hidup ini. Daud tidak minta pertolongan kepada para pengawalnya, orang-orang yang mengasihi dia dan mencintai dirinya, karena dia tahu bahwa kekuatan mereka terbatas adanya. Itulah sebabnya Daud berserah diri dan meminta pertolongan Tuhan, karena dia tahu sang pemilik hidup, Tuhan memiliki kedaulatan kuasa yang besar. Dan juga Daud menyadari dengan sungguh bahwa pembalasan itu bukanlah haknya. Tugasnya adalah menyerahkan kembali, mempercayakan kembali segala tantangan dan cobaan dan derita yang dia alami, yang didatangkan oleh orang-orang di sekitarnya. Tugasnya dia mempercayakan itu kepada pemilik hidup ini.
Karena dia tahu bahwa dirinya dan sesamanya yang mendatangkan penderitaan atas hidupnya adalah sama-sama ciptaan Allah, diciptakan oleh Tuhan. Karena itu dia menyerahkan kembali kepada Sang Pencipta, dan dia percaya bahwa Sang Pencipta adalah pribadi yang sangat adil dan yang punya pandangan yang tidak terbatas, melampaui segala jagat dan memasuki hidup dan hati manusia. Untuk dialah yang akan berkeputusan untuk bertindak dan menjawab pergumulan yang dialami oleh setiap pribadi. Itulah sebabnya di dalam bacaan ini Daud berseru berulang-ulang kepada Tuhan. Dia meminta hadirat Allah turun atas kehidupannya dan menolongnya. Bahkan dia mempercayakan semua orang yang hidup dalam kejahatan, dia mempercayakan mereka kembali ke dalam tangan Tuhan. Bahkan dia juga mempercayakan kembali orang-orang yang mencintai kebenaran juga ke dalam tangan Tuhan. Supaya apa? Supaya biarlah mereka yang mencintai kebenaran akan tetap diperlengkapi dengan kuasa surgawi untuk mereka tetap mencintai kebenaran. Dan mereka yang suka melakukan tindakan kejahatan mendapatkan urusan dari Tuhan untuk apa yang terbaik yang akan Allah perbuat bagi kehidupan mereka. Daud tahu bahwa Allah tahu persis apa yang terbaik yang akan dia lakukan terhadap orang-orang yang punya perilaku buruk terhadap sesama umat manusia. Karena itu Bapak Mama, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, hari ini jika kita sedang mengalami satu kenyataan di mana kita merasa tersakiti karena ada perlakuan-perlakuan yang tidak menolong bagi kelanjutan hidup kita yang didatangkan oleh orang-orang di sekitar kita atau siapapun, teman-teman sekerja kita, kawan-kawan kita, kenalan kita, sahabat kita, siapapun yang sedang menciderai kehidupan kita, hendaknya kita tidak melakukan tindakan pembalasan dendam. Sebaiknya kita dengan setia berdoa kepada Tuhan, meminta supaya Allah dalam kehendaknya bekerja di dalam diri setiap orang. Karena dialah yang punya kedaulatan untuk bisa mengubah hati setiap orang. Bahkan dialah yang dapat memutuskan apa yang akan dialami oleh setiap orang di dalam hari-hari hidupnya. Karena itu Bapak Mama, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, dari perenungan ini maka beberapa hal perlu kita